Ya, Brodin-Brodin, dimanapun berada, selamat datang di Welcome. Saat ini kita ada di Citylink. Kita akan mencoba melobi maskapai Citylink ya, untuk ke Blora. Pantengin terus, jangan kemana-mana, tetap di AW Channel. Aman tuh. Melobi maskapai untuk terbang di masa pandemik seperti ini, khususnya buka rute, tidaklah mudah karena kita harus meyakinkan bahwa rute itu dapat menguntungkan dan banyak penumpangnya. Setelah maskapai Wings Air dan Nam Air, sekarang kita akan mencoba untuk melobi maskapai Citylink dengan harapan mereka bisa membuka rute dari Halim menuju ke Cepu Blora. Pantengin terus, jangan kemana-mana, tetap di AW Channel. Cepu, dan saya membawa Mas Rozak selaku Kasatpol. Yakinkan airline ini yang sangat sulit, gitu. Ini ya, ini persiapan pengoperasian kita, persiapan infrastruktur, fasilitas, ya. Terus kita SDM, kita punya ASEK, BK, listrik, Banglang, TU. Terus saya akan jabarin satu-satu. Kita udah ini, udah 2 bulan ini bikin dokumen. Nah ini ke Bupati, ya. Ini ke GM Pertamina EP. Nah ini Kepala PPSDM. Nah ini Bupati Bojonegoro. Ini Bupati Blora. Memang ada di wilayah Iya. itu ya. Ya. Nah kenapa Badan perlu beroperasi? Nah yang pertama, kita peningkatan potensi perekonomian karena Gloram ya kira di tengah-tengah Pak. Di sini ini Cepu itu adalah kecamatan dari Kabupaten Blora. Kurang lebih Cepu Blora itu 40 km. Cepu Bojonegoro kurang lebih 20 km. Jadi lebih dekat ke Bojonegoro. Nah, banyaknya perusahaan itu adalah di Bojonegoro. Nah, di atasnya Blora itu ada Rembang. Nah, Rembang selama ini kalau terbang kalau nggak ke Semarang, ke Surabaya. Rembang Semarang aja lewat Pantura sering macet itu 4 jaman. Nah, di kiri kita ada ini apa lagi namanya? Purwodadi. Nah, di sini ada Tuban dan sebagainya. Di bawah ada Ngawi. Gitu. Walaupun Ngawi ada lewat tol bisa, tapi kan ada Ngawi sebelah sininya. Gitu. Nah, ini berbatasan dengan Kabupaten Rembang, Bojonegoro dan sebagainya. Ya, saat ini dari Solo 3-4 jam. Jadi nanti kalau tim datang paling dekat adalah Solo. Ya. Nah, terdapat Dok Cepu, beberapa migas terkenal ya. Nah, ini kita terdapat PPSDM migas. Kalau misalkan kita udara ada di Curug, ada di Makassar, ada di Medan, di Jayapura. Kalau untuk migas itu hanya satu, adanya cuma di Cepu, Pak. Nah, sehingga di klub ini kemarin satu bulan itu 400 orangan. Dan mereka selama ini di klub itu dari Surabaya nanti naik darat ke naik travel. Nah, selain ada PPSDM juga kita ada AK Migas, ada diklat-diklat lain gitu. Ini sebelum di tanah. Nah, ini perpanjangan 1.500 sampai 30 ya. Nah, ini kosong. Nggak ada obstacle sama sekali. Dan kita sudah clear dengan Madiun. Jadi sudah kemarin GM Pak, ini GM-nya udah ngomong, udah ada. Katanya jalur lalu lintas sudah ada kayak gitu. Udah. Aman tuh katanya bilang udah tinggal. Ini banget ya. Ya. Apa clear ini? Sangat. Ya. Pesawat. Ya. Kiri kanan clear gitu. Itu udah dipagar kan, Pak? Udah. Turning ada ya, turning yang mana? Nah, nanti kita bikin turning sebelah sini ada Oh, teman-teman. ada ya. Ya. Oke. Jadi saya pengalaman dari Letung, jika ingin mengoperasikan bandara, ada 5 hal yang harus kita sebagai kepala bandara penuhi. Yang pertama itu adalah infrastruktur.
dan itu biasanya itu yang dikejar. Saya situ lagi ya. Kayaknya nggak enak sini. Ya. Nah, jadi pertama adalah infrastruktur, Pak. Itu yang banyak dikejar. Itu berhubungan dengan proyek biasanya kan. Nah, terus yang kedua SDM. Pertama kali diverifikasi itu pertama pasti berapa absekmu, berapa PK-mu. Jangan tanyain berapa TU-mu. Ya tak? Nah, itu saya penuhi. Sekarang juga seperti itu. Walaupun kita ada honorer yang belum punya lisensi, tapi kita punya induk Dewa Daru yang mempunyai PK-nya ada yang senior, ya sempat terus kan ya senior 2 orang malah. Nah, terus malah ada yang abseknya juga ada yang senior. Itu kita perbantukan. Nah, terus yang kedua, yang kedua SDM, yang ketiga adalah fasilitas. Yang pertama kita harus mempunyai mobil PK. Harus tanyain berapa PK-mu pasti dari mana kan gitu. Ya karena itu pesan Harus, ya ambulans, mobil PK, keamanan dan sebagainya. Yang lain-lain nggak perlu, belum lah, kayak gitu. Nah, yang keempat kita harus mempunyai dokumen-dokumen ASP, AEP, AM sampai puncaknya adalah di SBU. Nah, SBU kita sudah jalan, besok mungkin minggu depan tim verifikasi dari SBU turun. AEP, ASP udah ya? Udah ada. Di AIP kita sudah update. Kayak gitu. Kilometer code-nya jadi apa? Ada CPF. CPF. Ya. CPF ya, Pak. CPF. Nanti bisa dicek. Ya. Gitu. Nah, kita sudah punya itu, dan terakhir adalah harus ada pesawat. Nah, ini teori saya, maksudnya nggak usah dimasukkan dalam hati. Laki-laki itu ibaratnya Kak Bandara itu ibaratnya laki-laki. Nah, laki-laki itu dan airline adalah wanita. Saya lagi disarani wanita yang kan gitu. Nah, laki-laki itu harus agresif. Ayo deh ikut sama saya nanti bisa mapan, saya bisa jamin kamu akan sejahtera begini, kan gitu. Nah, begitu perempuannya mau, ya jangan disia-siakan perempuannya itu. Kadang-kadang, nah enggak, kalau kami harusnya tanyain permasalahan apa. Nah, pesawat akan nyaman jika PEX-nya itu terisi terus. Nah, saya pengalaman di Letung, oh ini penyakitnya apa? Oh, antar modanya, gimana mau ada penumpang? Orang sini kan jembatan. Akhirnya saya cari waktu itu speedboat. Antar modanya, itu kuncinya di situ. Nah, sekarang untuk cepu apa yang harus saya ini? Oh, saya harus ke PPSDM, saya harus ke Bupati, saya harus ke Pertamina EP apa-apa. Saya akan tawarkan. Ibaratnya walaupun kemarin waktu saya Pak Gubernur, saya bilang ini bukan tupoksi dari Kabandara, tetapi untuk cita-cita yang kita ada pesawat, ya saya harus turun, kayak gitu, ya kan? Nah, termasuk saya kesini. Nah, harusnya kok ngapain sih Kabandara datang ke Citylink kan kayak gitu. Nah, tapi ini memang ya udahlah, untuk tupoksi kami memang bukan datang ke sini, tetapi untuk tujuan kami kita harus ke sini. Nah, sehingga jika sudah mau, udah senang, nah itu ada namanya poligami, ya kan? Nah, poligami tetapi jangan yang satu rute, harus beda rute. Misalkan Citylink udah megang Halim, ya siapa tahu ada yang mau Balikpapan, ya udah cari yang merah, cari yang biru, kan kayak gitu. Jangan sama-sama kita aduin, kayak gitu. Nah, itu ke Citylink. Nah, Bismillah, ini ikhtiar kan kayak gitu. Di jalan iseng-iseng kan kayak gitu. Siapa tahu kan Citylink mau buka dari Halim ke Cepu, Surabaya. Gitu. Atau saya kemarin datengin beliau ke Pak Bupati, gitu. Ya juga Bupati, wah ini ada di bawah terus, kapan pesawatnya turun, kan gitu. Ya, jadi nah waktu ke Bupati saya juga ada di Awicandar, masukin situ juga. Artinya ya nanti kalau Citylink datang, insya Allah saya datang lagi ke Bupati. Sampai bosan gue Bupati. Oh, saya nih datang sini nanti juga kalau kapan misalkan ada kunjungan untuk cek market lah. Seperti itu nanti kita jadwalkan. Nah, semoga bisa langsung ke Bupati Bojonegoro juga, ya. Terus ke PPSDM, terus ke GM ini Pertamina EP gitu.
Itu Pak yang bisa kami sampaikan. Ya, sambil jalan, siapa tahu ada yang didiskusikan. Ya. Monggo. Ya, terima kasih Pak Aryadi. Clear sudah kita mengetahui gambarannya gitu ya, Ya. sedikit mengenai kondisi bandara saat ini. Ya. Bandaranya Bandara Ngloram ya. Iya, Ngloram. Ngloram ya. Targetnya tadi CPF. CPF ya. Jadi ini yang kami sudah menangkap apa yang disampaikan Bapak. Tentunya kami akan pelajari dari pertama adalah dari aspek alat produksi kita. Ya. Kita memang ada pesawat di Halim. Yang dekat-dekat di situ Halim, ada di Jogja, ada di Surabaya. Gitu ya, Pak. Ya. Jadi kemungkinan kalaupun kami nanti akan coba exercise adalah exercise yang di Halim dan di Surabaya. Nah, kebetulan yang di Surabaya itu memang ke timur Pak, dia sampai ke Lombok saat ini. Ya, kalau di Halim itu Halim Jogja, Halim sampai ke Tanjung Karang. Gitu ya. Yang diinginkan kelihatannya adalah Halim. Tapi kemungkinan akan pelajari dua hal itu Pak, mungkin Surabaya dan Halim. Siap. Apakah salah satu dulu atau di antara dua itu ya? Gitu. Kemudian step berikutnya tentunya dari aspek bisnisnya, Ya. komersialnya. Kami akan ini tentunya kami ingin nanti kalau memang pesawat ini kita sudah bisa kita buat skenario-nya. Skenario dari Halim itu bisa apa enggak, dari Surabaya juga bisa gitu ya. Nah, sebenarnya masalah bisa enggaknya itu masalah policy aja sih Pak, pindahkan dari mana gitu kan, seperti itu ya, karena yang existing ini kan kita sekarang sudah beroperasi. Nah ini yang nanti mungkin akan kami pelajari kira-kira ya dari marketnya itu apakah seminggu itu berapa kali, dengan minimum berapa kali yang bisa kita lakukan. Kalau tiap hari biasanya belum dulu lah, betul. Gitu ya. Yang penting bagi konsumen pasti, apakah seminggu sekali, seminggu dua kali, yang penting pasti. Tiap hari, tapi kalau nggak pasti juga kita dilirik orang gitu lah Pak. Itu yang nanti akan dipelajari. Dan terus kalau memang itu kita sudah bisa ada misalnya dari Halim bisa mungkin jam sekian, atau dari Surabaya jam sekian masuk. Nah itu yang kami tawarkan atau kami akan bawa proposal disampaikan ke ke Pemda, barangkali ke Pemda, ke perusahaan-perusahaan yang ada di sana. Ini kita share bagaimana respon mereka gitu. Kalau responnya positif, alhamdulillah baik, kami bisa jalan. Kalau responnya kurang, barangkali apa yang harus kita siapkan dengan Bapak ya, misalnya bagaimana tadi Pak, Bapak sebagai laki-laki gitu kan. Itu mungkin tahapannya dari kami Pak, seperti itu. Kemudian saya percaya sih Pak, dari aspek legalisasi kebandaraan Bapak yang itu kami intinya sih kami sih terima jadinya ya. Ya Pak Guru ya, kita terima jadinya, tetapi kami juga punya regulasi Pak. Tetap bahwa hal-hal yang berkaitan dengan sertifikasi, berkaitan dengan safety, regulasi dan sebagainya harus terpenuhi. Karena kalau tidak ya kami juga tidak bisa operasi, betul tidak berani ke sana. Dengan ininya, nah itu dari kami Pak. Kalau nanti mungkin kami akan dalam waktu dekat mungkin kita akan kasih tahu ke Bapak kapan kami bisa istilahnya ditemani gitu ke Pemda, difasilitasi bukan ditemani, difasilitasi dengan pihak Pemda. Nanti barangkali Bapak juga punya akses ke perusahaan-perusahaan yang di sana. Kalau ke perusahaan sih biar kami lah barangkali. Tapi saya butuhnya kalau ke Pemda. Kalau lihat perutannya cakep, 1 jam 21 menit Pak. 1 jam 21 Nggak sampai 2 jam 40 kan? 1 jam 21 tapi belum termasuk taksi ya. Masih on road ya? Ya.
masih apa flight time Flight aja. time, masih flight Ya. time. Ya baik Pak, terima Terus ke kasih. Surabaya berapa lama Pak? Lebih pendek Berapa? itu mungkin Lebih pendek jauh Pak. 40 menit juga mungkin ya. Oh deket banget ini, Mm-mm. paling berapa menit kalau nggak nyampe mungkin sekitar 40 menit. Kalau Cengkareng atau Halim Tanjung Karang masih jauh ya? Cengker Atau sama? Jaraknya? Jawa Toba. Tanjung Karang Pak. Jawa Tanjung Kalau Karang. Tanjung Karang ya. Juga Coba di nanti Juku. saya agak lemot nih. Ya Pak, terima kasih. Jadi saya memahami ya nanti pertama kan akan persiapan internal kan nanti masuk data-data kita. Terus yang kedua juga nanti minggu depan saya akan ke Penyepuh kembali. Saya akan koordinasi dengan Dishub untuk disampaikan nanti kapan rencana. Masih wacana dulu. Nanti saya mau datang. Nanti tolong ya sama Pak Bupati gitu kan. Iya, betul Pak. Nah, terus yang ketiga mengenai slot time kami juga pahami itu. Mungkin itu Ya, Pak. saya ada data-data nanti nanti mungkin nanti Mas Faisal langsung Sudah punya ya. nomor Bapak? Udah. Ada nanti dari saya juga. Ya. Boleh, Pak. Ya, berarti. Thank you.